Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah surat Al-An'am ayat 162 ini, 64 ya. Hadirin rahimakumullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taqsibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ukhra thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi tahtalifun. Wa huwa alladhi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatil liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Sebelumnya dibahas penegasan Rasulullah SAW dalam ikrar keseharian. Yang ikrar ini ya, 5 kali sehari, yaitu qul inna sholati, tegaskan Muhammad, inna sholati, sesungguhnya sholatku ya, jadi Rasulullah itu diperintah menegaskan sesungguhnya salatku, upacara sholat, wa nusuki, dan semua bentuk peribadatanku. Kata aku ini Rasulullah. Jadi sehingga semua gerak Rasulullah SAW itu distandati dengan standar Al-Quran. Supaya apa? Diberkahi. Ya. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu, ini ya. Ayat 155 ya. Dan inilah kitab ya, anzalnahu, yang kami menurunkan, mubarakun, yang diberkahi, yang penuh berkah. Maka fattabi'uhu, ikuti, wattaqu, dan jaga ya, jaga ini standar hidup ini, la'allakum turhamun ya, harapannya agar kamu menjadi hamba-hamba yang dirahmati, sehingga salahnya itu dinilai satu kesalahan, tapi benar yang dijalani digandakan 10 kali lipat. Ini ayat 160 itu ya. Jadi ini hidup singkat ya, tapi sampai berdampak singkatnya itu kebaikan yang menyelamatkan di akhirat ya. Apalagi ketika salah mendapatkan tobat, maka saat bertobat itu jauh lebih baik kondisinya daripada sebelum tobat. Nah, kenapa muslim ini ya, muslim, sehingga menjadi muslim itu ya, menjadi orang-orang yang dirahmati. Maka tegaskan sesungguhnya sholatku, wa nusuki, berbagai macam bentuk ketaatanku. Jadi Rasulullah itu ya manusia itu, mengatur negara ya, memobilisasi pasukan untuk pertahanan negara ya, mendidik umatnya supaya jadi muslim-muslim yang tangguh. Itu semuanya ibadah ya. Mendidik, mengarahkan. Wa mahyaya, dan modal hidup saya ini, hidup ini yang kita jalani ya, bukan penghidupan. Sementara ini kan penghidupan ya. Wa mamati, dan mati yang nanti ku jalani itu. Mati itu kan ada kehidupan setelah mati itu ya. Semuanya apa? Lillah, ku peruntukkan hanya bagi Allah itu ya. Siapa Allah itu? Yang memberikan aturan-aturan tadi. Makanya Rabbil Alamin. Siapa Allah itu? Rabbil Alamin. Rabb ini kata ganti itu ya. Ya, siapa yang bagi Allah itu? Siapa? Rabbil Alamin, pengatur ya seluruh alam ini ya, Masya Allah. Jadi hidup muslim itu semuanya distandati dengan pegangan
hukum Islam, sehingga apa? Barokah semuanya itu ya. Sakitnya muslim itu loh ya, penghapus dosa. Kenapa? Saat sehat itu untuk menjalani taat, maka diistirahatkan dengan sakit. Maka ibadah saat sakit itu sama dengan ibadah yang dijalani saat sehat. Matinya itu hidup. Kenapa? Ketika dia menjalani kehidupan ya, maka itu pakai ajaran Allah. La syarika, tiada sekutu penyerta, yang memiliki apa? Sholat, semua ketaatan, kehidupan, kematian, semuanya bagi Allah. Tidak ada yang menyertai kepemilikan saya ini. Itu legalitas muslim itu gitu ya. Jadi SK pengesahan ya. Jadi adanya kita ini disahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Islam itu. Kalau Allah mau ya, walau sya'allahu la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalau Allah mau menungso dijadikan satu ikatan umat apa? Muslim mukmin. Tapi Allah gak mau kok. Itu hak Allah. Nah, kita yang sudah jadi manusia ini ya, mari legalitas pengesahan jadi muslim ini kita pegang, kita rawat. Jangan sampai ya ini ndak pengesahan jadi muslim ditukar untuk penghidupan ya, keliru ya. Penghidupan itu kan isi perut itu ya, sandang, pangan, papan. Loh, kalau itu ya keliru. Makanya ini yang dikhawatirkan nabi-nabi, pengalian fungsi adanya manusia untuk selain Allah ya. Wong disejajarkan kepemilikan Allah dengan selain Allah aja ndak boleh itu ya, ndak boleh. Maka la syarika itu tiada penyerta bagi Allah untuk memiliki apa? Sholatku, berbagai macam bentuk ketaatanku, kehidupanku, kematianku. Ini muslim itu ya, muslim itu gitu. Aslama yuslimu, Islam itu patuh kepada standar aturan Allah, bukan Islam patuh kepada senangnya. Kalau yang disenangi lari dikejar gitu. Kalau yang tidak disenangi lari menjauh. Oh, bukan itu, Islam itu bukan itu. Senang tidak senang kita ini distandati oleh standar hukum yang Allah. Allah senang kalau larangannya jangan kau lakukan. Allah senang kalau perintahnya lakukan. Bukan kita pilih-pilih, mana yang saya senangi saya ambil. Lu itu kan milih pilihan Allah. Ya, jadi pilihan Allah itu masih dipilih-pilih. Enggak, kamu enggak bisa kecuali memilih pilihan saya. Itu ikhtiarnya di sana. Maka di hadapan Allah itu saya enggak memilih. Kenapa? Sudah ada pilihan. Itu ya. Maka bagaimana sikap yang baik? Pilihlah untuk tidak memilih. Kenapa? Pilihan wis ono. Itu muslim. Maka wabidzalika, dengan demikian itulah, dengan itulah apa? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah ya. Dan dengan itu, penegasan itu ya, umirtu, aku diperintahkan. Siapa tuh ini? Aku, Rasulullah Muhammad. Itu ya. Umiro, umiru, umirot, umirata, umirota, umirna, umirta, umirtu, ma umirtum, umirtu, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Aku diperintah. Maksud diulangi mana pelajaran ini? Berarti itu ini siapa? Aku diperintah. Wa ana, sedangkan aku ya awalul muslimin, orang yang pertama ya berserah diri muslim. Kenapa kok awal? Padahal yang awal itu Nabi Adam. Itu nanti di hari kiamat jadi orang awal kita ini. Nahnul akhirun awalun. Kami ini orang akhir, muslim akhir. Ya, nanti awal di hari kiamat.
Jadi kalau sudah diputuskan umat Rasulullah Muhammad SAW, ya, baru umat lain diputuskan mana yang masuk surga pertama, ya, mana yang masuk surga paling akhir. Makanya nanti akan ketemu surat Al-A'raf ini. Ini nanti berbicara ada umat Islam yang terakhir masuk surga, pertama dikeluarkan dari neraka. Itu Allah, Rasulullah tahu ya. Kami tahu umat mana, umatku mana yang akhir dikeluarkan dari neraka, yang akhir masuk surga. Itu baru umat yang lain nanti. Ya, bagi kita kan lama, dan bagi Allah yang tidak lama. Itu ya, sehari di sana 1000 tahun. Padahal memutuskan perkara itu 40 tahun. 40 tahun waktu sana. Masya Allah. Nah, butuh pertolongan Anda, butuh pertolongan di sana. Maka Allah meminta hidupmu untuk saya, ya. Selain kamu ya manusia untuk kamu, tapi kamu untuk saya. Hebat dah itu ya, hebat, Masya Allah. Coba, ini dahsyatnya hari itu ya. Coba dalam surat Al-Ma'arij ya. Masya Allah, Al-Ma'arij. Pada hari itu, nah, surat Al-Ma'arij itu surat nomor 70. Coba renungkan ini, nanti kita menghadapi masa itu. Allah tidak minta lebih, hanya ini saja yang gue minta. Peruntukkan dirimu untuk aku, tanpa kau sertakan ada selain aku Allah yang berhak memiliki dirimu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dibaca ya. Kita disuruh sabar, fasbir sabron jamila. Muhammad sabar ya, dengan kesabaran yang teramat baik. Dunia ini memang tempat harus sabar, karena banyak orang tergiur yang menentang Allah dikasih keberhasilan dunia, yang mengikuti Allah ada yang dinistakan. Sabar Muhammad ya, di dunia itu semacam itu. Fasbir sabron jamila, ojo menyerah ya. Kamu itu punya pemilik dan kamu dimiliki oleh yang menciptakan dunia akhirat ya. Innahum, sesungguhnya mereka, yarawnahu, melihat azab itu ba'idan, jauh. Azab akhirat itu gak jauh. Oh, makanya salah orang akhirat urusan buri ya, urusan buri, ndak urusan hari ini akhirat itu. Wa narahu qoriba, padahal kami memandang ya sanksi akhirat itu teramat dekat. Ya, kalau mata hati kita dibuka, akhirat itu teramat dekat, tidak harus kita melangkah itu akhirat. Rasulullah mengatakan gitu ya. An-naru aqrabu ilaikum min syiraki na'li wal jannatu mislu dzalik. Neraka itu jauh lebih dekat daripada tali sandalmu. Itu ya. Begitu juga surga itu dekat. Yauma, pada hari takunus sama'u kal muhli, ketika langit menjadi bagaikan cairan tembaga. Wah, notos-notos ini. Mana lelek apa itu? Masya Allah. Itu benda-benda langit lelek. Wa takunul jibalu, dan jadilah gunung-gunung itu kal ihni, seperti apa? Benda yang ringan, bulu. Gunung-gunung Masya Allah. Wala yus'alu hamimun hamima ya. Di saat itu tidaklah orang yang paling dekat bertanya kepada teman dekatnya. Wes gak ngereken dewe-dewe. Makanya inna sholati, aku, saya ini loh, inna sholati, sholatku, wa nusuki, berbagai macam bentuk ketaatan ibadahku, wa mahyaya wa mamati lillah, lillah, untuk Allah. Itu ya, tidak ada yang peduli, dunia gak peduli. Terjadi gempa ya, nanti yang peduli, melewahi oleh dewe-dewe. Iya, di sana itu ada huru hara. Yang huru hara itu teman yang berpapasan, kenal itu, teman dekat, tidak bertanya, ya apa keberadaanmu? Enggak. Itu ya, yubasyarunahu, mereka dipertemukan untuk saling melihat. Teman yang dekat itu ya,
Padahal melihat teman Hamim itu teman dekat, berpapasan di hari bencana luar biasa itu, tidak bertanya, dilalekno ya Allah. Kenapa? Ingat nasibnya sendiri-sendiri. Itu makanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah la syarikalah. Itu muslim. Itu ya. Yawaddul mujrimu, pelaku kejahatan. Siapa orang jahat itu? Makanya ada rumusan kemarin kan sudah dijelaskan, menjalani perintah baik. Itu ya. Meninggalkan larangan itu baik. Tapi harus benar. Itu ya. Kalau larangannya yang kita tinggalkan, perintah yang kita jalani perintah Allah. Berarti apa? Ada baik tapi kejahatan dalam pandangan Allah. Kalau baiknya tadi tidak distandati oleh standar Islam, bisa dipahami. Lu hari kiamat meneh sing dinilai itu. Kamu meninggalkan dulu apa bener? Seperti halnya kamu menjalani dulu apa bener? Itu yang menyelamatkan. Inna sholati itu. Yang melarang itu Allah, yang merintah itu Allah. Itu muslim. Ojo diperintah senenge, dilarang nggak senenge, jangan. Bukan itu standar perbuatan. Ya wadul mujrimu, pelaku kejahatan, ikut menginginkan dengan sangat. Lau yaftadi, andaikan dia dapat menebus min azabi yauma idzin, dari sanksi azab hari itu, bibanihi, dengan anak-anaknya. Padahal dulu dunia kan nggak ngono. Orang korupsi itu untuk siapa? Dirinya sendiri kan. Berpikir orang di belakangnya, duwe anak, duwe mantu, duwe cucu kan ngono kan. Famili ini, masa untuk sendiri? Masya Allah. Jangankan famili, anak yang paling dibela dulu di dunia ini dikorbankan nek iso kok. Ayo, anak saya ya Allah, anak itu rolas, ndak apa-apa, 22 ndak apa-apa. Andaikan anaknya 100 bojone akeh, sebusna kabeh meneh dengan anak-anak. Lali. Jadi ikatan-ikatan senang tidak senang dunia itu tanggal semuanya. Karena di sana itu hanya ikatan kamu untuk siapa. Kamu jalani dulu pesen siapa, bukan pesen anak, bukan. Wa sahibatihi, istrinya, wa akhihi, dan saudara-saudaranya. Kalau di dunia kan enggak bemper anak-anaknya. Saya soro kamu, tapi anak saya jangan soro. Ya, baju boleh satu pasang, tapi anak saya jangan sampai bajunya hanya satu pasang. Saya boleh kontrak, pindah-pindah tempat kontraktor ya. Tapi anak saya jangan sampai kontrak-kontrak ya Allah ya. Jadi bersedia untuk soro demi orang-orang dekatnya. Menil lali kabeh ngene. Istrine piro? 4, orang sing 9 barang, 12 barang. Enggak pakai Islam. Istrine 10. Kalau Rasulullah itu dispensasi biasa, itu Rasulullah itu memang punya hak khusus. Itu ya. Istrinya berapa? 4. Kalau boleh saya tebus dari azab hari kiamat, istri saya tapi jangan saya. Wa akhihi, saudara-saudaranya, berapa saudaramu? 100 saudara saya Allah. Yang penting jangan saya ya Allah. Wa fasilati, dan keluarga allati tuwi, yang dulu di dunia melindunginya. Keluarga piro? Dari bapak, ada paman, ada Pak D, dari ibu, ada paman, ada Pak D, Masya Allah. Semuanya ya Allah. Mereka yang kau azab, tapi jangan saya ya Allah. Masya Allah. Wa man fil ardi jami'an, dan seluruh manusia di muka bumi, rojo dunia ya. Masya Allah. Semua manusia ya Allah masukkan neraka, tapi jangan saya. Summa yunji, ya, kemudian dia mampu diselamatkan dengan tebusan-tebusan ini. Kalla, sama sekali tidak, enggak. Innaha ladha, sesungguhnya neraka itu yang bergejolak. Ladha itu api yang bergejolak. Nazza'atan lisyawa, yang mampu mengelupaskan kulit kepala. Ayuhan, Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Semoga kita ini dapat ampunan Allah ya. Dapat ampunan Allah seperti moyang kita ya, Nabiullah Adam alaihissalam. Dia berbuat maksiat, melanggar, tapi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita
ya, menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang aturannya, gitu ya. Kemudian kembali kepada ini, kul, tegaskan Muhammad. Jadi kalau sudah Islam, patuh kepada standar kebenaran, perbuatan baik yang disestandati dengan standar hukum Islam, itu namanya benar. Sehingga umpamanya ono salah itu kan kekurangan, tapi tidak pernah menentang. Baiknya itu digandakan 10. Andaikan salah tapi masih di dalam bentuk pelanggaran, itu dinilai 1. Itu pun kalau Allah buka dikatakan tobat, dan tobatnya jauh lebih baik daripada sebelum tobat. Ini muslim itu semacam itu, ya. Aghairallahi, adakah selain Allah, abghi, ya, aku cari dengan serius Robban sebagai Rob pengatur. Masa pantas aku ndolek pengatur saliyane Allah, padahal saya ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih status kepemilikan, bahwa kita ini statusnya hamba, jabatannya khalifah, manajerialnya cara Islam. Masya Allah, patut saya mencari pengatur selain Allah. Wa huwa rabbu kulli syai'in, padahal Allah itu pengatur segalanya. Berarti apa? Kita ini termasuk segalanya selain Allah itu. Makanya disebut apa? Hamba, alam. Kita ini seluruh alam itu hamba Allah, tapi di antara hamba itu hanya manusia yang dikasih status kepemilikan khusus, yaitu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Maka siapa alam itu? Kullu ma siwallahi huwal alam. Apapun selain Allah itu alam. Nah, makanya kalau kita mengenal itu baru alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah ya Allah, ya, manusia, ya, kegiatan-kegiatan manusia kau kasih standar yang dengan standar itu jadi ibadah, jadi hamba. Wala taksibu, dan tidaklah kasab itu berupaya dengan mengambil resiko. Berarti apa? Tidaklah bertanggung jawab. Itu ya, kullu nafsin, setiap orang, setiap jiwa, illa alaiha, kecuali dibebankan atasnya. Yang saya ambil untuk tidak, larangan isopo. Ngambil standar untuk tidak, larangan isopo. Nah itu ya, yang saya ambil untuk berbuat perintah isopo. Lho ngono ditakoni meneh kok. Lho niku kan saya, Allah. Duduk saya toh, saya nurut sopo, ndak saya nurut sopo, tapi harus bener, itu ya. Nah itu ya, nanti dipertanggungjawabkan kita. Kamu berbuat itu loh, ya, kamu harus menyerah kepada apa? Hasil atau tidak, atau gagal. Banyak orang menyerah kepada standar hasil dan gagal, itu ya. Yang penting gak gagal, semua cara dipakai. Yang penting ada jaminan berhasil, semua cara dipakai. Hadirin rahimakumullah, ya. Masing-masing nanti akan bertanggung jawab. Yang dipertanggungjawabkan apa itu ya? Standarisasi bener salah nih, itu ya, itu nanti dipertanggungjawabkan. Makanya bima kuntum ta'malun, bima, itu kan dengan, ma apa ya. Jadi landasan yang kamu jalani itu apa sih? Itu ditanyakan. Senengmu apa senengnya Allah? Tidak senengmu apa tidak senengnya Allah? Itu nanti ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan gini, dulu kamu berhasil enggak dengan Islam? Lu tanya berhasil, banyak yang gagal. Nabi Rasulullah itu dimungsuhi ya. Itu mungsuhnya akeh, berarti wong elek mungsuhnya akeh. Itu ya. Masya Allah, Romawi Persia memerangi Rasulullah sampai pada masa sahabat, ya, perang dengan Persia Romawi. Padahal Persia Romawi itu mengendalikan dunia, itu yang berhak mendefinisikan benar dan salah. Loh kan itu salah benar. Hadirin rahimakumullah. Enggak, nanti yang ditanya itu kaifa ta'malun, bagaimana cara kau menjalani hidup ini. Itu ya.
Wala taziru, dan tidaklah memikul waziratun, pemikul wizra ukhra, beban yang lainnya. Oh maknanya standar dosa tidak dosa itu ono standarte. Gimana ya? Saya menjalani perintah, saya menjauhi larangan. Larangannya sapa nih? Itu nanti akan menjadikan beban batin kita. Iya, saya dulu nolong, tapi nolong nggak pakai standar Islam ya. Sing penting tak tolong api kan ya. Nolong kan api, apa bener? Oh jangan semacam itu, nanti akan bertanggung jawab masing-masing. Itu ya, ini saya ngasih gagasan, ini loh carane nyolong itu gini ya. Nolong di jalanan itu kan apa ya, resikonya besar. Kamu diam saja ilmunya ya. Loh, gagasan itu dilakukan orang lain, kita dapat. Kenapa? Urun rembuk. Bahaya enggak ya? Loh, kalau orang membuat standarisasi hukum yang itu bukan dari Allah, apakah enggak oleh dosa ya meneh? Loh, itu lebih luar biasa itu. Itu ya. Nah, sehingga dalam bahasa Rasulullah Muhammad SAW itu ya, man sanna fil islami sunnatan hasanah, itu sunnah itu kebiasaan ya. Sunnah itu sesuatu yang berulang-ulang dijalani ya. Makanya sunnah Rasul itu diterjemahkan apa? Tradisi, kebiasaan Nabi, apa yang diucapkan, apa yang dijalani, sampai diamnya Nabi itu menjadi apa? Sebuah hukum. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa yang di dalam Islam loh, di luar Islam ya omong. Man sanna fil islami, siapa yang membuat cara-cara, bukan ajaran loh ya, tapi fil Islam, ide gagasan itu ya, di dalam Islam itu sunnatan hasanatan, cara yang baik, fa'umila biha, maka dilakukan, falahu ajruha, maka bagi orang itu ganti pahala ya. Wa ajru man amila biha, dan orang yang melakukannya, wala yang kusu min ujurihim syai'a, tanpa mengurangi pahala baiknya orang yang membuat gagasan tadi, gaya coro tadi. Itu di dalam Islam loh ya. Loh, di luar Islam ya apa ini ya? Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa sih membuat cara di dalam Islam, bukan ajaran, cara ya. Ya, sunnatan sayyi'atan, cara yang buruk, fa umila biha, kemudian dijalani, falahu wizruha, baginya beban dosa, wa wizru man amila biha, dan beban dosa orang yang niru menjalani gagasan elek tadi. Wala yang kusu min auzarihim syai'a, tanpa mengulangi beban-beban dosa sedikit pun orang yang melakukan tadi. Oh ini itu dalam Islam ya. Nah, di luar Islam gimana standar baik buruknya ya, benar salahnya? Oh gak ada nilai sama sekali, gak dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan. Summa, kemudian ila rabbikum, hanya kepada penciptamu, pengaturmu. Marji'ukum, tempat kembali. Marji itu tempat kembali ya. Fayunabbi'ukum, maka diberitakan kepada kamu. Loh, kenapa kok diberitakan? Dulu larangan kamu itu apa? Berita dari Allah. Dulu perintah yang kamu jalani itu apa? Berita dari Allah, dari Nabi apa enggak? Makanya disebut Nabiun, itu pembawa kabar, pembawa berita. Larangan, perintah, apakah itu kabar dari Rasul apa ngarang dewe? Nah, itu nanti ditanyakan, fayunabbiukum, maka akan diberitakan kepada kamu, bimama, dengan apa? Jadi landasan perbuatan kamu itu nanti dinilai. Kamu dulu tidak menjalani, dan menjalani itu dengan berita larangan, berita perintah Allah apa enggak? Itu ya.
Ya, kuntum fihi, yang kamu tentangnya takhtalifun, perselisihkan. Apa yang diperselisihkan? Standar itu tadi. Mulai dulu itu yang diperselisihkan itu standar. Itu ya. Walaqad ataina Musa Taurata fahtulifa fihi. Sungguh telah kami berikan kepada Musa Taurat, diperselisihkan standar Taurat itu. Itu ya. Nah, sama dengan kitab-kitab Muslim sebelumnya yang diperselisihkan itu apa? Standar kebenarannya tadi. Ini api, sepakat api kan itu. Ya. Tapi standar kebenaran itu harus diturunkan supaya tidak bingung. Gampangannya gini deh. Kalau ini ya, dalam satu kelurahan ini ono 10 lurah nih ya. Nah, RT ini piro, RW ini piro. Nah, rakyatnya apa kan bingung. Di saat yang sama hari Minggu kerja bakti, lurah siji ini, luar situ ini, ojo, ayo rekreasi lah, pengen rakyatnya. Makanya laukana fihi ma aliyatani la fasadata. Nek langit bumi ono pangeran loro rusak. Kenapa? Akan berbenturan kehendak. Hasratnya berbeda. Dalam satu rumah ya, pembantu di situ sing merentake, anake merentah, istri merentah, suami durung ono keponakane sing kos nuwune merentah. Bingung apa ndak? Loh, dipimpin satu, standar satu itu enak. Yang melarang itu Allah, yang melarang itu Allah, yang merentah itu Allah. Itu ya, yang ngasih jaminan itu Allah. Nah, saya ngasih jaminan orang banyak bingung. Kenapa? Perintah larangannya terlalu banyak. Yang penjaminnya unggul-unggulan, aja melok kono, persentasenya kurang akeh. Kita jaminnya wakil, bingung apa ndak ya? Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Hei Muhammad, standar kebenaran itu dari pengatur penciptamu. Jangan kamu ragu. Kalau kamu tidak mengikuti ini ya ragu. Kenapa? Terlalu banyak yang memberikan jaminan-jaminan. Itu unggul-unggulan nanti. Melok kono jaminan mana ya? Masya Allah. Di dunia saja bisa diajak berpikir gitu. Jadi kemudian diberitakan bima kuntum, dengan dasar yang kamu gunakan dalam beraktivitas itu, tahtalifun, yang kamu perselisihkan. Dulu larangannya yang kamu tinggalkan itu larangan siapa? Dulu perintah yang kamu jalani itu perintah siapa? Diturunkan apa digali? Nek digali batal. Kalau diturunkan itu yang dinilai. Jadi yang di apa? Yang oleh Allah dihisab itu yang mengikuti standar Islam. Masa enggak pakai standar Islam dihisab? Dihisab lah. Enggak ada penilaiannya kok dihisab. Yang ada penilaiannya itu yang dihisab. Itu ya. Mau Fir'aun dihisab. Hisab apa nih? Tidak sesuai standar kok dihisab. Yang dihisab itu ada standar penilaiannya. Langsung itu. Waquduhan nasu wal hijaro, bahan neraka itu menungso kafir dan bebatuan. Ya bara uranium, barang bebatuan ini, macam-macam ini. Yang dihisab itu orang yang masih di dalam standar kebenaran Islam. Maka disebutkan dalam Quran ya, summa awrathnal kitabal lati istofainahu min ibadina. Kemudian Quran ini kuwariskan kepada hamba-hamba pilihan saya. Itu ya, minhum zolimul li nafsi, di antaranya ono sing dolim. Dolim itu pelanggarannya akeh, taate titik. Iku yang dihisab meneh. Wa minhum muqtasid, ono sing imbang. Apa? Antara taat dan maksiatnya seimbang. Wa minhum sabiqum bil khairat biidznillah. Ada orang yang tanpa dihisab ya. Loh, tiga-tiganya ini yang dihisab. Yang nak pakai Quran enggak dihisab buat apa? Standar penilaiannya enggak ono. Bisa dipahami itu ini. Yang dihisab itu ahlul Quran. Yang dihisab itu ahlul Injil. Yang dihisab itu ahlul Taurat. Muslim-muslim itu yang dihisab. Udah muslim kok dihisab buat apa? Standar penilaiannya gak ono. Kenapa? Tidak ada yang perlu dinilai kan? Bisa dipahami ini. Ini supaya kita ini
Tidak main-main di dalam hidup ini. Sehingga Rasulullah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang bukan untuk lillah, tidak ada standar penilaian. Manusia itu tidak sempurna menjalani perintah. Manusia tidak sempurna meninggalkan larangan Allah. Itu ya. Dan Allah memahami itu, makanya disediakan ampunan, ono syafaat, dihukum baru diampuni, ada diampuni tanpa dihukum. Itu muslim semuanya itu. Muslim pada zaman Nabi Adam sampai muslim pada zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ya. Nah, maka jangan keluar dari Islam kita. Itu ya, jangan keluar dari Islam. Orang keluar dari Islam itu apa? Zalika huwa khusranun mubin. Itulah rugi yang sebenar-benarnya. Kenapa? Baiknya tidak dinilai. Kenapa? Baiknya tidak benar. Apa mana salah ya? Kan itu kan. Kembali kepada ini. Wa huwallazi, dan dialah Allah yang kau peruntukkan seluruh hidup kematianmu untuk dia, dan semua kegiatan hidup itu untuk dia. Alladzi ja'alakum, yang menjadikan kamu khalaifal ardi, khalifah, wakil-wakil baik di muka bumi ini. Untuk apa? Merawat. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan melakukan pengerusakan untuk bumi ya, setelah Allah memperbaiki bumi itu. Maka dikasih bekal menjaga kelestarian bumi. Diturunkan nabi-nabi dengan membawa pemahaman hidup. Ini loh, ya, di bumi tugasmu merawat bumi ini untuk taat. Kalau tidak taat, buminya angop, buminya itu gerak, jadi bencana alam. Itu kenapa? Bebannya syarat. Bumi itu kalau dipakai maksiat, lu badan kita ini dari mana sih? Dari bumi kan. Lu kalau ini dari bumi saja, percikan dari bumi untuk maksiat, bumi tidak rela ya. Kamu itu bagian dari saya. Untuk taat kok, untuk maksiat, maka jadi bencana-bencana itu. Ya, jadi khalaif ini jamak dari kata khalifah, yang memerankan undang-undang Allah di muka bumi. Makanya dikasih pembekalan hidup di bumi. Wa rafa'a, dan Allah mengangkat ba'dakum, sebagian kamu, fauqa ba'din, atas sebagian yang lain, darajat, derajat-derajat. Makanya kita awalul muslimin, nanti kita akhir, nanti awal. Itu ya. Masalah itu hebatnya umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi muslim itu hebat, tapi lebih hebat lagi umat Islam akhir zaman. Qur'annya itu sudah tidak ada tandingannya lagi. Allah tidak menurunkan kitab. Berarti apa? Jawaban seluruh permasalahan hidup ini pakai Qur'an ini. Hebat tidak ini? Nanti kamu jadi orang awal yang diperlakukan Allah di muka bumi. Dan Nabi kita itu nanti yang upacara buka kuncinya surga itu. Ya. Ana sayyidu waladi Adam la fakhrun, gak sombong-sombongan ya. Aku ini tuannya anak Adam, menungso ya Rasulullah itu. Itu ya. Saya yang akan membuka surga itu. Dan setelah umatku baru umat yang lain. Hebat itu ya. Nah, jadi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat. Derajat itu tingkat ke atas. Nah, yang mengalami hisab itu tingkat ke atas, itu loh ya. Bisa dipahami ini. Loh, kalau ahli neraka apa yang dihisab? Darokat itu. Darokat itu tingkatan ke bawah. Wis ndolek posisi dhewe, kon neraka gang piro? Ya sesuai dengan perbuatan moro umahe. Itu hisab itu gitu, paham? Kenapa nikmat Allah ini dipertanggungjawabkan? Itu ya. Orang kafir nggak usah dihisab, nggak ada yang dinilai. Kenapa? Standar penilaiannya enggak. Derajat ini ada hisab nanti. Maka derajat itu tingkatan ke atas. Kalau tingkatan ke bawah namanya darokat, dan tingkatan ke bawah paling bawah itu orang munafik. Innal munafiqina fit darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tingkatan yang paling bawah. Dan tidak ada penolong, tidak ada penolong. Menuju tingkatan-tingkatan ini itu muslim. Jadi periodisasi umat kita ini awal. Dari umat yang akhir tapi awal nanti ada dihisab. Masya Allah. Kembali kepada ini. Liyabluwakum,
untuk menguji kamu. Apa ujiannya? Masalah selesai? Enggak, bukan yang penting masalah selesai. Kita diuji dengan cara siapa menyelesaikan masalah. Fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kamu. Apa itu? Kamu dulu kan saya serai dunia ya. Aturan siapa yang kau berlangsungkan untuk dunia yang kuberikan kepada kamu? Inilah dikasih manajemen Islam supaya manajerialnya ini itu sesuai dengan ajaran Islam. Hadirin rahimakumullah, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan untuk kamu, hei khalifah-khalifahku, segala yang di bumi semuanya itu untuk khalifah, khalaif tadi. Masa Allah danai orang kafir? Lah kayak ngerusak lah, enggak didanain oleh dana. Makanya itu ayat berapa ini? Surah Al-Baqarah itu ya. Masya Allah. Baru ini ya. Ayat 29 kan. Dialah Allah yang menciptakan untuk kamu. Kamu siapa? Khalaif tadi. Ya, segala yang di bumi semuanya. Sumastawa ila sama fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Baru ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dikasih jabatan. Ya, statusnya hamba, jabatannya khalifah. Khalifah itu manajer. Ya, manajemennya Islam. Supaya kegiatan manajerialnya itu sesuai dengan Islam. Masya Allah. Itu nanti dipertanggungjawabkan. Yang kau berikan itu dengan cara siapa kau gunakan itu, dengan cara siapa. Jadi yang ditanya nanti itu tadi, standar kebenarannya tadi. Inna rabbaka, sesungguhnya penciptamu Muhammad, pengaturmu Muhammad, pemilikmu Muhammad, Rasulullah SAW, sari'ul iqab, sangat cepat hukumannya. Tidak nunggu di dunia. Melenceng dari ajaran Islam, bumi itu protes. Melenceng dari Islam, makhluk-makhluk yang ada di dalam tubuh kita ini protes. Apa? Kau berlangsungkan bukan dengan cara yang menciptakan aku. Itu ya, Masya Allah. Nah, kalau kita kembali kepada ini, ya, semuanya itu ada cepat itu ya. Sehingga andaikan kita tidak ada itu jauh lebih selamat. Kok umpamanya gak ono selamat tulisan. Itu ya, nah, kita sudah ada ya. Itu liyabluwakum fima atakum. Itu diancam inna rabbaka sari'ul iqab. Allah itu cepat siksa nih. Artinya orang mukmin itu gini, andaikan dihukum di dunia ndak apa-apa ya Allah, jangan sampai dikubur di akhirat. Itu orang beriman. Namun demikian, wa innahu, dan sesungguhnya dia laghafurur rahim, benar-benar Maha Pengampun, penyayang. Jadi yang diampuni, disayangi, yang dihisab itu orang yang memenuhi standar penilaian. Orang kafir, lapo dihisab? Gak memenuhi standar penilaian, tidak sah. Jadi adanya itu tidak sah. Itu ya, ada ampunan loh. Ini kurang syaratnya, tidak apa-apa. Kurang syaratnya, kamu kan tidak menentang, masih bisa diampuni itu. Loh ini enggak, bikin syarat yang bukan dari syarat Allah, lalu disodorkan kepada Allah. Sing tak nilai apa ini? Kamu bukan Muslim, bukan Muslim, kamu mana yang dinilai? Gak usah masuk sortiran. Karena yang masuk sortiran itu masih ada penilaian sing apik kan itu. Karena bener, apik di dalam bener, salah di dalam bener, salah di dalam bener, melanggar itu. Itu ya. Tapi kalau menentang, bikin larangan sendiri, perintah sendiri, mana yang dinilai? Nah, ini harus dipahamkan. Jadi sistem pembalasan di akhirat itu semacam ini. Jangan sampai kita percaya akhirat, tapi tidak mengerti sistem pembalasan di sana itu, tidak ngerti. Apalagi Islam itu, Masya Allah, Islam itu hanya doa, upacara, bukan cara hidup. Ini kan luar biasa. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Ini yang seharusnya kita jadikan standar pemahaman di dalam hidup. Jadi yang dihisab itu ahlul Quran. Iku mang ono sing dolim, ono sing pertengahan, ono sing terbaik tanpa hisab. Itu ya. Jadi yang dihisab itu orang yang memenuhi standar penilaian. Orang kafir tidak sesuai standar penilaian. Kenapa? Tidak ada yang bisa dinilai dengan standar Islam. Gitu.
Bisa dipahami ini ya? Sudah bisa ya? Ya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun 'alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.